Halo para kaum santuy, selamat datang di Kamar Santuy, tempat berkumpulnya para sobat-sobat santuy. It's Blake. You have to get me out of here. I can't stay here. A present for you, KJ. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih santuy? Masih suka mager? Semoga sobat-sobat santuy murah rezeki dan diperlancar segala urusannya. Amin. Kali ini, Kamar Santuy akan menceritakan alur film horor yang menceritakan mahasiswi kedokteran yang sangat ingin menemukan obat gangguan tidur genetik yang mempengaruhi saudaranya. Film ini berjudul Awoken yang dirilis pada tahun 2019. Sebelum masuk ke alur ceritanya, mari kita bangun kamar santuy ini bersama-sama dengan cara klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar para kaum santuy tidak ketinggalan menikmati video-video dari kami. Dan jangan lupa bakar kemenyan dan siapin kopi pahit biar makin greget nontonnya cuy. So, skuy lah. Film ini berawal di sebuah kampus tempat para wanita cantik. Entah perawan atau enggak ya cuy. Yang pasti cewek-cewek cantik di sini berhamburan lah. Carla sebagai bintang utama di film ini. Dia punya saudara bernama Blake. Dan dia mengidap penyakit keturunan insomnia akut yang selalu terjaga sepanjang waktu tanpa tidur. Singkat cerita nih cuy, saudara Carla, si Blake, keluar dari rumah sakit. Dikarenakan pihak dokter menyerah dan tidak bisa mengobatinya. Carla pun mencoba menyarankan agar saudaranya diobati pakai terapi narkoba. Akan tetapi, pihak rumah sakit menolaknya dikarenakan hal tersebut ilegal. Penolakan dokter bukan tanpa alasan, karena ibunya Carla juga mengidap insomnia akut seperti Blake, yang juga pernah dirawat praktek ilegal tersebut, yang akhirnya meninggal. Dokter pun takut hal itu akan terjadi lagi. Akhirnya, Blake pun dibawa pulang. Keesokan harinya, Carla bertemu Dr. Robert dan ditawari perawatan untuk Blake di rumah sakit bawah tanah yang telah ditinggalkan. Kata Dr. Robert, sudah ada 2 pasien seperti Blake yang juga dirawat di sana. Carla pun yang dibujuk oleh Dr. Robert dan memang tidak ada jalan lain karena dokter di rumah sakit sudah menyerah untuk merawat Blake. Carla pun menyetujui usulan Dr. Robert dan dengan perjanjian pengobatan saudaranya. Akhirnya, Blake dibawa ke rumah sakit di bawah tanah untuk dirawat. Mereka masuk ke ruangan bawah tanah menggunakan lift. Singkat cerita, Blake dirawat bersama 2 orang lainnya. Nah, disinilah segala keanehan dan adegan kerasukan mulai terjadi. Saat Carla dan Patrick sedang mengobrol, mereka tidak sadar dengan perubahan Blake yang matanya berubah menjadi putih. Scene pun berpindah. Di sebuah ruangan di bawah tanah, Carla dan Ellie sedang mengerjakan sesuatu. Mereka pun asik mengobrol sambil bekerja, sampai akhirnya Alice pun tertidur. Namun tiba-tiba, Carla mendengar suara-suara aneh di ruangan tersebut. Setelah didengarkan secara seksama, suara itu berasal dari balik sebuah lemari. Carla pun perlahan berjalan mendekati lemari tersebut. Setelah menggeser buku di rak itu, ia menemukan sebuah lubang kenikmatan
Salah. Canda lubang kenikmatan. Dikarenakan penasaran, Carla mencoba menggeser lemari, akan tetapi tidak bisa. Akhirnya, Carla pun membangunkan Alice untuk membantu menggeser lemari tersebut. Setelah berhasil, mereka menemukan lubang di dinding yang di dalamnya ada sebuah kotak. Dan di dalam kotak itu, mereka menemukan sebuah kamera dan video rekaman serta sebuah catatan tentang setan. Setelah memutar rekaman, Carla pun kaget. Karena di dalam rekaman itu adalah rekaman ayahnya, William, bersama dengan seorang pastor dan juga ada Dr. Robert di sana. Mereka sedang merawat ibunya Carla. Carla pun berencana menyerahkan rekaman tersebut kepada Dr. Robert. Akan tetapi, Alice melarangnya dan melanjutkan untuk menonton semua rekaman sebelum mengambil keputusan untuk menyerahkan atau merahasiakannya. Namun tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan suara langkah kaki. Mereka pun bergegas mengembalikan kotak ke tempat asalnya dan menggeser lemari ke tempat semula. Dan ternyata, langkah kaki itu adalah Patrick. Alice yang mengetahui hubungan mereka bergegas keluar ruangan. Ya, dikarenakan takut jadi obat nyamuk ya. Oke cuy, lanjut. Skui. Untuk kalian ketahui, Patrick ini sebenarnya teman mainnya Carla. Ya, bisa disebut teman untuk menyalurkan hasrat cinta intohainya. Hmm. Dan ternyata mereka ini lagi marahan. Tanpa bicara, Carla pun meninggalkan Patrick sendirian di ruangan itu. Entahlah apa yang menjadi penyebabnya. Mungkin Carla lagi seansi nih. Lagi datang bulan kali ya. Tahu sendiri nih, cewek kalau lagi datang bulan. Buset dah, ampun. Canda cewek. Oke cuy, lanjut. Skui. Carla pun masuk ke ruangan perawatan Blake. Namun, Blake bertingkah aneh. Dia diam dan duduk mematung. Dan wanita di samping Blake yang juga dirawat menggigil tak karuan. Lalu Carla memeriksanya. Namun, tiba-tiba Carla mendengar di belakangnya ada bunyi kertas dirobek. Setelah Carla menoleh, ternyata itu Blake yang sedang merobek Alkitab. Persis seperti anak kecil di adegan awal film video ini. Di adegan selanjutnya, kali ini ada Patrick yang lagi sok baik sama Carla. Biasalah cuy laki-laki. Kalian pasti sudah tahu kalau laki-laki berdua sama pacarnya mau ngapain lagi coba. Gak mungkin dong main Uno atau main catur. Namun, lagi-lagi Patrick dimarahi oleh Carla. Dicampakkan, ditinggal pergi pas lagi sayang-sayangnya. Setelah itu, Carla kembali ke ruangan Blake. Dan dia sekali lagi melihat kotak mainan Blake dipindahkan ke lantai. Sambil berjalan untuk mengambilnya, Carla berkata, "Siapa yang terus memindahkan mainan ini?" Kemudian, ada suara yang menjawab. Carla pun bingung siapa yang menjawabnya. Dikarenakan Blake asik makan dan Angel memperhatikan Blake. Lalu, Carla pun kembali ke ruang kerja. Mereka meneruskan menonton rekaman yang mereka temukan. Terlihat di video, William, ayah Carla yang sedang berdebat dengan Pastor Francis. Dan juga ada Dr. Robert yang ikut membantu William mendebat Pastor Francis tersebut. Ternyata, mereka memperdebatkan keyakinan pastor yang meyakini jika Sarah, istri William, kerasukan. Sedangkan William tidak mempercayainya, dikarenakan dia seorang ateis. Di sela perdebatan mereka muncullah sosok Sarah. Entah dari mana datangnya. Dan kemudian rekaman pun rusak.
Lalu mereka mutar ulang rekaman itu sekali lagi. Dan sosok Sarah sudah tidak ada lagi. Kejadian itu pun sontak membuat mereka kaget. Saat itulah keyakinan mereka sebagai ateis mulai goyah. Di rekaman berikutnya, mereka pun dikagetkan dengan perilaku Sarah yang merobek-robek Alkitab. Persis sama seperti perilaku yang dilakukan oleh Blake. Mereka sekali lagi dibuat kaget dan menghentikan rekaman. Lalu Carla berkata pada Alice, "Jangan menonton lagi tanpa aku." Carla pun langsung berlari menuju ruangan Blake dirawat. Dikarenakan takut Blake berperilaku aneh lagi. Lalu Carla mengambil suntikan yang berisi obat penenang untuk menyuntik Blake. Di samping Blake, terlihat Angel yang sangat ketakutan. Karena penasaran, Carla lalu mendekati Angel. Setelah itu, Angel mengatakan kepada Carla bahwa Blake selalu berbisik kepada seseorang, tapi tidak ada orang di sana. Carla kaget dan kemudian mendorong Angel. Sambil menenangkannya, Carla pun bergegas meninggalkan ruangan tersebut. Carla kemudian terlihat gusar. Ada pertentangan di dalam dirinya. Karena keyakinannya yang ateis bertentangan dengan kejadian yang sedang dialaminya. Carla melanjutkan mengawasi mereka, takut jika Blake bertingkah aneh lagi. Namun sekali lagi, Angel bertingkah ketakutan. Sambil memohon ke arah Blake, terdengar Blake seperti membacakan mantra yang membuat Angel bertingkah aneh. Setelah beberapa saat, Angel pun berlari histeris ke arah cermin satu arah tersebut. Sehingga membuat Carla kaget. Namun, beberapa saat, Angel tiba-tiba tenang dan perlahan berbalik berjalan ke samping tempat tidurnya. Kemudian, mengambil satu kursi dan meletakkannya di bawah rantai yang bergantung. Dia perlahan berdiri di atas kursi tersebut dan melilitkan rantai di lehernya. Yaps, benar cuy, Angel akan melakukan aksi bunuh diri. Melihat hal tersebut, Carla kaget. Lalu seketika itu, ia berlari ke dalam ruangan berniat menolong Angel. Namun, saat ia membuka pintu, ternyata Carla terlambat. Rantai sudah terlilit di leher Angel. Angel berkata, A present for you, KJ. dan Angel pun tergantung dengan rantai di leher dan tewas di tempat. Akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa mantra yang diucapkan oleh Blake dapat mempengaruhi orang untuk melakukan bunuh diri. Scene pun berpindah. Berikutnya, setelah berunding cukup lama, mereka pun memutuskan mengeluarkan jasad Angel untuk diserahkan kepada keluarganya. Namun anehnya, kunci pintu rusak. Mereka pun menjadi terjebak. Dr. Robert mengatakan akan menelpon pihak rumah sakit untuk membantu mereka keluar. Mereka akhirnya memutuskan menunggu bantuan datang. Carla kembali ke ruangan rawat menemui Blake. Seperti biasa, menyuntikkan obat penenang, lalu duduk di samping Blake. Namun tiba-tiba, Blake mencekik leher Carla dan mengatakan, Aku akan membunuhmu, sama seperti aku memperkosa ibumu. Lalu, Carla pun lari ketakutan dan mengunci pintu kembali. Di kamarnya, terlihat Alice sedang mempelajari buku milik Pastor Francis yang mereka temukan bersama dengan rekaman di balik lemari dan mencoba untuk mencari jawaban atas keanehan yang menimpa mereka. Kembali di ruang tunggu, sekali lagi, Patrick mendekati Carla, namun tanpa diduga. Kali ini, Patrick berhasil meluluhkan Carla. Akhirnya berhasil. Setelah sekian purnama ya cuy. Oke cuy, lanjut. Skuy. Lalu, Carla mengajak Patrick menonton rekaman yang mereka temukan. Itu adalah rekaman pasien ayahnya yang diinterogasi. Pasien pertama mengatakan kalau dia selalu diganggu suara-suara yang ada di dalam kepalanya tanpa henti. Sedangkan pasien kedua tidak tahu kenapa dia selalu tertawa dan tidak merespons saat diajak bicara. Dan yang ketiga nih cuy, adalah Sarah, ibunya Carla. Sarah mengatakan ada seseorang di antara bangun dan tidur yang akan selalu datang. Namanya Idimu. Berikutnya, di ruang perawatan, Sarah menatap di balik cermin satu arah, hingga membuat William kaget. William lalu pergi ingin memanggil Francis. Dr. Robert mengikutinya.
Namun, di saat mereka kembali, mereka dikagetkan percikan darah di cermin satu arah dan banyak sekali sobekan kertas Alkitab. Saat itulah, Alice datang membawa buku Pastor Francis dan menyodorkan catatan tentang idimu. Namun, Patrick yang masih tidak mempercayainya. Akhirnya, Patrick bertengkar hebat dengan Alice. Dikarenakan terbawa emosi, Alice pergi ke kamarnya dan berniat meredam emosinya dengan alkohol. Namun, saat ia sedang menenangkan diri, ia mendengar suara-suara aneh dari ventilasi udara. Alice pun menggeser kursi dan berdiri di atasnya dan mendekatkan telinganya. Sedangkan di ruang kerja, Carla dan Patrick justru sangat akur. Mereka memeriksa kamera karena mereka yakin masih ada rekaman dalam kamera tersebut. Dan benar saja, mereka menemukan lagi kaset rekaman di dalam kamera. Lalu mereka memutar rekaman itu. Ini adalah lanjutan dari rekaman berdarah di balik cermin. William, Pastor Francis, dan Dr. Robert memeriksa ke dalam ruang rawat. Mereka pun dikejutkan dengan kemunculan Sarah yang tiba-tiba. Mereka berlari ketakutan sambil membawa kamera. Tiba-tiba, Robert datang mengatakan William sudah mati. Kita semua akan mati. Pastor Francis berniat mengabadikan rekaman tersebut. Hal tersebut dilakukan agar orang lain tahu dengan apa yang terjadi di sana. Namun, Dr. Robert marah, ingin mengambil kamera dan mematikannya. Hingga akhirnya menyebabkan Dr. Robert dan Pastor Francis bertengkar. Pastor kembali berlari ke ruang kerja. Ia ingin menyembunyikan kaset rekaman, serta kamera, dan juga buku di belakang lemari. Sebelum itu, dia mengatakan bahwa Dr. Robert adalah dalang di balik semua kematian tersebut. Saat itu juga, Carla teringat kepada Alice. Lalu, Carla bergegas menuju kamar Alice. Namun, kedatangan Carla terlambat, karena Alice sudah dirasuki oleh idimu. Tiba-tiba, Alice pun menyerang Carla, namun ditendang oleh Patrick. Lalu, Alice mencabut kabel listrik dinding, lalu memasukkan kabel listrik ke mulutnya, dan Alice pun tewas di tempat. Patrick lalu berlari diikuti oleh Carla. Mereka berniat menelpon, namun ternyata telepon itu hanya pajangan. Kemudian, mereka berdua berlari ke ruang rawat. Namun, mereka terkejut karena menemukan jasad di sana. Itu adalah Christopher, pasien yang selalu menggunakan earphone. Carla pun lalu menoleh ke sekitar mencari Blake, namun tidak menemukannya. Hanya ada kotak mainan milik Blake. Carla pun teringat kalung salib di dalam kotak mainan tersebut. Dan kemudian, Carla pun mengambil dan memakainya. Mereka berjalan pelan di lorong dan menemukan Blake. Carla lalu membuka buku dan membaca Alkitab untuk menyadarkan Blake. Namun tiba-tiba Dr. Robert muncul dan ingin menghentikan Carla. Tapi dengan sigap, Patrick pun mengadangnya. Pergulatan bak macam Smackdown dan pertarungan di MMA akhirnya terjadi. Namun, Dr. Robert mengambil pisau dan menusukkannya ke Patrick. Carla lalu berhenti membaca Alkitab dan memukul Dr. Robert. Dr. Robert memukul balik ke arah Carla. Lalu, Carla mengambil air keras dan menyiram ke wajah Dr. Robert. Kemudian, Dr. Robert pun kembali dan memukul Carla. Dan Carla pun pingsan. Mereka akhirnya dibawa ke sebuah ruangan yang penuh lilin. Setelah Carla mulai sadar, Dr. Robert perlahan mendekatinya. Lalu, Carla bertanya, "Kenapa kau tidak membunuhku?" Dan Dr. Robert berkata, "Semakin banyak iblis mengkonsumsi, dia semakin menjadi kuat." Ternyata, semakin banyak iblis ini membunuh, semakin kuat dia. Dan Dr. Robert adalah pengikutnya. Jadi, semakin jelas semua bahwa semua orang yang pernah dirawat dan semua orang yang ada di ruang bawah tanah tersebut adalah tumbal yang digunakan Dr. Robert untuk memuja iblis idimu. Dr. Robert lalu membakar buku milik Pastor Francis tersebut. Dikarenakan buku itu berisi kelemahan iblis idimu itu. Di sini Dr. Robert mengungkapkan rahasianya. Ternyata Dr. Robert adalah anak laki-laki yang ada di adegan awal film ini. Lelaki tua itu adalah seorang pedofil penikmat anak-anak. Setelah hari itu,
Dr. Robert kecil menganggap iblis Idimu adalah sang penolong dan dia mengidolakannya. Dr. Robert mengira iblis itu telah memberikan kebebasan kepadanya. Lalu, ia pun meneliti keberadaan Idimu. Setelah bertahun-tahun dan memutuskan untuk menemukan inang untuk dirasuki Idimu. Inang yang terbaik adalah yang menderita insomnia akut. Orang yang selalu terbangun adalah kandidat terbaik karena Idimu selalu berada di antara bangun dan tidur. Hati-hati cuy, yang selalu mengalami insomnia nih. Bakalan dideketin sama Idimu. Oke cuy, lanjut. Skuy. Lalu Dr. Robert menemukan Sarah ibu Carla dan menawarinya untuk perawatan di ruang bawah tanah seperti yang ditawarkannya kepada Carla. Singkat cerita, jadilah Sarah inang untuk Idimu. Di ruang rawat itu, Sarah membunuh William suaminya sendiri. Lalu kemudian, Sarah bunuh diri. Tapi, di sini keserakahan menguasai hati Dr. Robert. Dr. Robert bukan hanya memuja Idimu. Dia juga ingin mengendalikannya. Karena keinginan Dr. Robert yang serakah itulah yang membuat Idimu marah kepadanya. Lewat Black yang membacakan mantra tersebut, lalu Dr. Robert bunuh diri. Mampus lu. Setelah itu, entah bagaimana Black melakukannya. Dengan dorongan Carla, Black berhasil mengendalikan dirinya. Dan sang iblis Idimu dipaksa keluar dari tubuh Black, berteriak dan kabur entah kemana. Dan akhirnya, mereka berdua selamat. Lalu, 3 hari kemudian, mereka berdua terbaring di rumah sakit. Namun entah kenapa, Black pun akhirnya tertidur, sedangkan Carla terbangun. Sepertinya, penyakit yang diderita Black berpindah ke tubuh Carla. Atau mungkin iblis Idimu telah menempati tubuh Carla. Dan film pun berakhir. Oke cuy, bagaimana menurut pendapat sobat-sobat santuy semua tentang film ini? Cukup seram? Seram atau sangat seram? Bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke cuy, terima kasih sudah menonton Kamar Santuy. Dan sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Dan jika sobat-sobat santuy suka dengan alur film kali ini, ya thank you, see you, and bye-bye.